Bagaimana cara pandang kita melihat musibah itu? Pertama adalah kita mendoakan, tidak boleh kita merasa bergembira atas musibah yang Allah timpakan kepada mereka. Kita harus sedih. Kemudian di saat kita pun mendapatkan musibah di rumah kita, itu mudah kita meringankan beban. Kenapa? Di sana ada orang mendapatkan musibah lebih besar lagi. Tapi ingat, orang mendapatkan musibah diangkat derajat. Tapi kita untuk menghibur diri agar mental kita juga tidak down, tidak rusak dan sebagainya. Maka kita sadari bahasanya, jika aku terkena satu musibah, di sana ada orang yang lebih gede lagi kena musibah, lebih besar dari aku, maka akan reda. Dan bersama redanya hatinya akan aman dia, sehingga akan menjadi orang kebal. Nah, kalau sudah kebal itu adalah gangguan kayak apapun tidak akan mengganggunya. Jika ada orang ditimpakan kepada mereka satu bencana, satu musibah, maka hendaknya kita mengambil pelajaran di balik itu semuanya. Karena dengan kesadaran pada diri kita tentang yang demikian itu, maka kita akan pertama bersyukur kepada Allah kalau kita tidak tertimpa musibah, dan ini bukan mensyukuri kejadian yang ada di sana. Kemudian setelah itu kita akan menjadi tabah. Sehingga mohon maaf, ada dianjurkan sujud syukur itu di saat kita itu mendapatkan suatu kenikmatan sifatnya karunia langsung, atau ada musibah menimpa orang lain, kok tidak menimpa kita, kita dianjurkan sujud syukur. Tapi jangan salah ini, jangan mensyukuri musibah menimpa kepada tidak, mensyukuri bahwasanya kita tidak tertimpa musibah. Bersyukurnya kita bahwasanya kita tidak tertimpa musibah, ini bukan mensyukuri mereka kena musibah. Kemudian tanda syukur bahwasanya kita tidak tertimpa musibah, ya kita dengan membantu mereka, bangkit bantu mereka. Inilah pendidikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak kisah-kisah umat terdahulu, tidak lain itu adalah pelajaran bagi orang-orang bertakwa yang datang di akhir zaman. Sehingga langkah mereka menjadi langkah yang benar, punya petunjuk, punya bimbingan. Dalam keadaan mendapatkan musibah pun begitu mudah untuk menghibur diri, begitu mudahnya dia untuk menjauhkan dirinya dari penyesalan, kesedihan yang berlarut-larut. Sehingga yang ada adalah mudah mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat-nikmat yang Allah berikan banyak sekali. Dan begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat ingin mengangkat hambanya adalah dengan diberi musibah, ditimpakan kepada musibah yang tidak lain, musibah itu adalah yaitu tadi pengangkatan derajat, penghapus dosa, dan juga menjadi sebab kita ditabungkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini, sesedih apapun dirimu, masih ada orang lebih sedih dari kita. Jika ada orang terpuruk dengan kemiskinan, ada yang lebih miskin dari kita. Ada orang tertimpa penyakit, ada orang mendapatkan penyakit lebih parah dari kita. Masya Allah. Sehingga dengan menyadari hal yang demikian itu, yang ada adalah syukur, hatinya lembut, dan mudah mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.